Ilmu Al-Mursi. Imam Syaroni menceritakan bahwa suatu ketika ada seseorang yang mengingkari keilmuan Syaikh Al-Mursi. Orang tersebut mengatakan, berbicara tentang ilmu yang ada itu hanya ilmu lahir. Tetapi mereka, orang-orang sufi itu mengaku mengetahui hal-hal yang diingkari oleh syara. Di kesempatan yang lain orang ini menghadiri majelis Syaikh Al-Mursi. Tiba-tiba dia jadi bingung, hilang kepintarannya. Seketika itu juga ia tidak mengingkari adanya ilmu batin. Dengan sadar dan penuh sesal ia berkata, laki-laki ini sungguh telah mengambil lautan ilmu Tuhan dari tangan Tuhan. Akhirnya dia menjadi salah satu murid dekat Al-Mursi. Abu Al-Abbas mengatakan, kami orang-orang sufi mengkaji dan mendalami bersama ulama fikih bidang spesialisai mereka. Tapi mereka tidak pernah masuk dalam bidang spesialis kami. Rupanya kealiman Al-Mursi tidak terbatas pada ilmu fiqh dan tasawuf. Ibnu Athaillah menceritakan dari Syaikh Najmuddin Al-Asfahani, Syaikh Abu Al-Abbas berkata padaku, apa namanya ini dan itu dalam bahasa asing? Tersirat dalam hatiku bahwa Syaikh ingin mengetahui bahasa ajam, maka aku ambilkan kamus terjemah. Beliau bertanya, kitab apa ini? Aku jawab, ini kitab kamusnya. Lalu Syaikh tersenyum dan berkata, tanyakan padaku apa saja, terserah kamu, nanti aku jawab dengan bahasa Arab. Lalu aku bertanya dengan bahasa asing dan beliau menjawab dengan memakai bahasa Arab. Kemudian aku bertanya dengan bahasa Arab, beliau menjawab dengan bahasa asing. Beliau berkata, wahai Abdullah, ketika aku bertanya seperti itu tidak lain adalah sekedar basa-basi, bukan bertanya sesungguhnya. Bagi wali tidak ada yang sulit, bahasa apapun itu. Dalam penafsiran ayat, hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Quran Surah 1 ayat 5. Al-Mursi menafsiri sebagai berikut, hanya engkaulah yang kami sembah maksudnya adalah syariah, dan hanya kepadamulah kami memohon adalah hakikoh. Hanya engkaulah yang kami sembah adalah Islam, dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan adalah ihsan. Hanya engkaulah yang kami sembah adalah ibadah. Hanya engkaulah yang kami sembah adalah fard, dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan adalah jam. Karomah kedekatannya dengan Yang Maha Kuasa menyebabkan ia banyak mempunyai karomah, di antaranya Al-Mursi telah mengabarkan siapa penggantinya setelah ia meninggal. Orang itu adalah Syaikh Hiyakut Al-Arsy yang lahir di negeri Habasyah. Suatu ketika ia meminta murid-muridnya agar membuat asidah, sejenis makanan. Iskandariah pada saat itu tengah musim panas. Karena heran ada seseorang yang bertanya, bukankah asidah itu untuk musim dingin? Dengan tenang Al-Mursi menjawab, asidah ini untuk saudara kalian Yakut orang Habasyah. Dia akan datang ke sini. Ada seseorang yang datang menghadap Al-Mursi dengan membawa makanan syubhah, tidak jelas halal haramnya, untuk mengujinya. Begitu melihat makanan itu Al-Mursi langsung mengembalikannya pada orang tersebut sambil berkata, kalau Al-Muhasibi hendak mengambil makanan syubhah otot tangannya bergetar, maka 60 otot tanganku akan bergetar. Pada suatu masa perang, penduduk Iskandariah semua mengangkat senjata untuk berjaga-jaga menghadapi serangan musuh. Demi melihat hal ini, Syaikh Al-Mursi mengatakan, selama aku ada di tengah-tengah kalian, maka musuh tidak akan masuk.
Dan memang musuh tidak masuk ke Iskandaria sampai Abu al-Abbas al-Mursi meninggal dunia.